Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Silakan dibuka surat Hud ayat 109 halaman 234. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil
الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Afwan, wa ahluha. Kita ulangi ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Kita masih lanjutkan tema kita tentang pentingnya tabayyun, tapi saya ingatkan diri saya sendiri dan para hadirin sekalian, karena hari ini musibah tidak henti-hentinya menimpa saudara-saudara kita. Kemarin perumahan KSM juga hampir. Terakhir Gunung Semeru erupsi. Majenang belum sembuh, ada Pandanarum. Nah, saya biasanya sensitif dengan komentar netizen yang berkomentar begini. Itu tolong dilihat salahnya apa itu warga setempat sehingga dikasih musibah oleh Allah. Kira-kira kalau jamaah sini airnya banjir sampai naik masjid gitu, terus Pak Supri salahnya apa sih sampai dikasih banjir sama Allah? Rasanya gimana? Sudah lagi ditimpa musibah, kesannya disalahkan kan gitu. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mukadimah sedikit kajian malam ini supaya nanti paradigma kita tentang musibah menjadi benar dan komentar kita terhadap saudara-saudara yang terkena musibah juga tidak nyinyir dalam tanda kutip gitu. Silakan dibuka surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Cepat At-Taghabun ayat yang ke-11. Surat ke-64. Surat ke-64 ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan apapun musibah yang menimpa kalian itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah memberikan, barang siapa yang beriman maka Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya. Kita pindah ke surat Al-Hadid, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Al-Hadid ayat 22. Redaksinya hampir sama, tapi terjadi penambahan. Ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi dan pada diri-diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah Allah tetapkan sebelumnya pada kitab. Jadi yang terjadi sudah ditulis, dan itu hal yang mudah buat Allah. Dulu Nabi Musa mendebat Nabi Adam, wahai bapak kami Adam, mengapa engkau keluarkan kami dari surga? Gitu. Nabi Adam ringan jawabnya, wahai Musa, tahukah berapa lama Allah menetapkan peristiwa itu sebelum aku melakukannya? Jadinya ini nggih. Jadi seluruh peristiwa sudah Allah catat dulu sebelum terjadi. Berikutnya Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kalian yang baik, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kalian yang baik itu berasal dari sisi Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun yang menimpa kalian dan buruk itu adalah gimana para bunda? Ya, jadi kalau yang baik-baik berasal dari sisi Allah, yang buruk karena kesalahan kita. Berarti Bapak Ibu, segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti baik. Yang membuat kemudian jadi tidak baik apa? Sikap kita. Sikap kita. Makanya kita harus senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, supaya wujud apa yang difirmankan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang merubah nikmat menjadi azab itu kita sendiri. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okay. Tadi sore saya ngaji sama ibu-ibu, saya kasih ilustrasi begini. Bunda, suami ganteng, dermawan, rajin menabung, tidak pelit, itu nikmat bukan? Nikmatnya harusnya disyukuri. Tapi ya pakai dalil juga sih. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kan gitu dalilnya. Kamu kalau dapat nikmat Allah fahadis, tunjukkan. Maka punya suami ganteng, apalagi Bun, penyayang, rajin menabung, tidak pelit, jarang marah, diminta berapapun ngasih, difoto, posting, update status. Tidak ada suami seperti suamiku. Masya Allah. Dilihatlah oleh janda sebelah RT. Dilihatlah oleh mbak-mbak yang masih belum. Cari akun Facebooknya, dijabri. Akhirnya, oh iya, jadi flexing itu nanti bisa mendatangkan ain, gitu. Oh iya. Mantes-mantes saya jadi bojoku juga, gitu kan? Ya Bun ya. Iya. Jadi memamerkan nikmat itu juga ada ilmunya. Nggih. Kalau salah tempat nanti bisa mengundang fitnah. Nggih. Dan Bapak Ibu, nikmat itu kan ada dua. Nikmat yang wujudnya fisik dan non fisik. Cara bersyukurnya oleh para ulama kita diajari
Yang non fisik gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Yang non fisik contohnya apa? Sehat, nggih. Sehat itu kan non fisik. Ya, kesempatan. Yang fisik apa? Duit. Yang fisik, yang kelihatan. Yang fisik itu digunakan untuk kemanfaatan buat orang lain, memberikan manfaat buat manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang non fisik digunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah, yang fisik digunakan untuk menambah kemanfaatan buat orang lain. Tentu saja yang sesuai dengan syariat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tema kita nggih tentang tabayun. Insyaallah malam hari ini yang terakhir. Setelahnya saya sudah siapkan tema baru. Nggih. Judulnya agak bombastis. Bahaya cinta buta. Mikir karo bar salat kok maksudnya. Tema barunya apa ya? Sing kira-kira netizen jadi penasaran gitu. Ya. Karena nanti setelah ini kan nanti dikisahkan di surat Yusuf nggih. Para istri pembesar itu kan gosipin istrinya Al-Aziz, gosipin. Setelah itu dia bikin makar. Makarnya kenapa? Gara-gara cinta buta. Maka judul berikutnya adalah cinta buta. Bapak Ibu rahimakumullah, tabayyun, mencari bukti, klarifikasi, konfirmasi adalah sesuatu yang penting. Oke. Dulu itu ada dua orang berselisih, dua orang sahabat ayah bunda, oke, Bapak Ibu. Yang satu itu mau pergi keluar kota, dia punya harta, kemudian hartanya dititipkan kepada sahabatnya. Ini ya, aku mau pergi keluar kota, merantau lama, aku punya harta nih, aku titipin ke kamu ya, nanti kalau aku pulang tak ambil. Siap gitu kan nggih? Siap. Nah, yang ini pergi keluar kota, yang ini tetap di kampung halaman. Begitu yang ini pulang, Bapak Ibu, yang ini pulang nih, dia kan mau ngambil titipannya. Terus yang ini bilang, "Mana kamu kan nggak pernah titip apa-apa sama saya. Kok tiba-tiba mau ngambil titipan?" Wah, berselisih kan? Berselisih. Ustaz Anang kira-kira kalau menengahi persoalan kayak gitu gimana? Ayo kita bawa persoalan ini ke hakim. Nah, hakimnya hakim solih, cerdas. Oke. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ini tabayunnya. Takoni, angger ditakoni terang-terangan, kira-kira ngaku ora? Sumpah pakai Quran gitu. Ngaku ora gue? Sing dititipi. Ngaku ora? Enggak. Iya. Sebentar. Ini pelesiran dulu sebentar. Bapak Ibu kalau punya anak, nggih, difasilitasi HP. Tapi jenengan sudah kasih SOP. Tidak boleh nonton film tertentu. Nggih. Tiba-tiba kan bisa dicek historinya ya. Bunda bisa ya? Itu historinya apa itu. Ternyata anak kita nonton film yang kita larang. Itu nanti cara bertanya kepada si anak ini, pertanyaannya begini, kamu nonton film yang bunda atau ayah larang ya? Seperti itu? Atau begini pertanyaannya, kamu nonton filmnya berapa lama? Yang mana pertanyaannya? Kenapa? Sudah menduga. Saya diajari oleh teman saya, Ustadz, tapi sarjana matematika. Jadi dia orang matematika. Polisi itu, Bapak Ibu, polisi itu kalau nanya kepada pencuri yang sudah jelas dia pencuri, itu bukan pertanyaannya bukan kamu mencuri atau tidak. Bukan, pertanyaannya bukan begitu. Kamu mencuri jam berapa? Kayak gitu. Yang kamu curi apa saja? Kayak gitu. Jadi nanti pencurinya jawabnya gimana? Enggak Pak Polisi, enggak, saya enggak mencuri. Enggak bisa. Sebab pertanyaannya sudah bentuknya tuduhan, kan gitu. Bentuknya sudah tuduhan, sudah ada buktinya. Saya diajari, tanya aja, jangan ditanya kamu nonton film ini apa enggak, Dek. Jangan begitu.
kamu nonton filmnya berapa menit? Kayak gitu. Kan mesti jawab ya Bun ya. Enggak Bun, enggak, kamu nonton filmnya berapa menit? Gitu aja. Nih, hakim ini coba lihat. Si pemilik harta sama yang dititipi menghadap hakim. Hakim, saya itu kan pergi keluar kota, titip harta sama teman saya ini, tapi dia nggak ngaku kalau saya titip harta kepadanya. Oh gitu. Kamu bener nggak dititipi? Enggak Pak Hakim, dia bohong. Nggak pernah titip sama saya. Hakimnya santai aja sambil disambi gini. Ya kalau Ustadz sambil metang gitu ya. Bismillah. Ternyata masih panas. Disambi kerja nulis apa gitu. Sama yang punya harta bilang gini, Bunda, Ayah, bilang gini. Kemarin kamu sama teman kamu ini waktu titip harta tempatnya di mana? Tempat ngomongnya di mana? Tempat ngomongnya di mana? Itu Pak Hakim tempatnya di sana. Nggak ditunjukin, tempatnya di sana gitu aja. Oh gitu. Ya sudah, kamu ke sana. Yang punya harta ini suruh kamu ke sana, ke tempat yang kemarin kamu bilang sama temenmu itu dititip. Iya. Nah, yang ini, yang satu ini biarin dicuekin sama si hakim. Hakimnya asik kerja gitu disambi. Nah, ketika sudah kira-kira berapa 10-15 menit, hakim nanya kepada yang orang ini, pertanyaannya begini, cerdas sekali pertanyaannya. Mas, itu teman kamu sudah sampai belum? Sudah sampai belum ke tempat itu? Ya belum Pak Hakim, tempatnya dari sini kira-kira setengah jam, ini kan baru 15 menit. Konangan nggak Bun? Konangan nggak? Itu, jadi kadang-kadang model pencuri itu begitu, dibegitukan. Orang kok titip apa ora? Jadi pertanyaannya, itu temanmu tadi sudah sampai belum? Masa jawabnya nyung orang ngerti, dia kan nggak sadar. Alam bawah sadarnya menjawab, belum, ini kan baru 1/4 jam, kira-kira dari sini setengah jam. Oh, berarti dia titip ke kamu yang dusta. Keren banget itu. Iya, jadi hakim-hakim dulu itu cerdas-cerdas dan solih-solih. Enggak hakim siki cerdas juga. Makanya saya dulu pernah baca judulnya saya lupa. Hakim itu bahkan hakim itu harus dicukupi seluruh keperluannya oleh negara, seluruh keperluannya dari A sampai Z, supaya bahkan ketika misalnya saya hakim gitu, misalnya datang ke sini hujan deras, saya parkir mobil di sana, hujan deras, pokoknya kalau saya jalan ke sini pasti basah. Ustaz Anang kan lihat saya ada payung banyak, apa yang dilakukan? Iya, tahu saya nggak bawa payung, jemput pakai payung. Itu hakim nggak boleh terima tumpangan payung. Kenapa? Bukan haram, tidak boleh. Kenapa? Nanti kalau Ustadz Anang ada kasus dan saya hakimnya, kira-kira keputusan saya bisa netral nggak? Itu hakim itu sampai diberlakukan seperti itu. Tidak boleh menerima apalagi gratifikasi. Wah, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam sejarah ada seorang hakim. Beliau itu sebetulnya hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi disebut sebagai tabiin. Kira-kira kenapa? Apa definisi sahabat? Definisi sahabat hidup semasa dengan Rasul, terus beriman kepada Rasul, mengimani apa yang Rasul bawa. Yang ketiga, bertemu. Jadi kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, tidak disebut sebagai sahabat. Ada syaratnya berapa? Hidup semasa dengan Rasul. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, bertemu. Ini namanya syureh.
Suraih, nggih. Ya, saya punya teman namanya Suraih. Setelah saya jadi ustadz baru tahu, ternyata Suraih itu berasal dari Suraih. Nah, wong Jawa ngarah gampang dadi Suraih. Ya, wong Ramadan beda di Romelan. Romelan itu Ramadan loh, Bun. Romelan. Itu ternyata Ramadan. Okay. Jadi hakim ini hidup semasa dengan Rasul, mengimani apa yang Rasul bawa, tapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi sehingga dia disebut sebagai tabiin, bukan sahabat. Kira-kira yang mana? Tidak bertemu dengan Rasul, sebagaimana nasib yang menimpa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup semasa dengan Rasul, mengimani Rasul, tapi tidak bertemu, sehingga beliau disebut sebagai tabiin. Karena sahabat itu semasa dengan Rasul, beriman kepada Rasul dan berjumpa langsung dengan Rasul. Beliau ini berusia panjang, Bapak Ibu, berusia panjang. Usianya sampai 107. Jamaah Utsman bin Affan yang paling sepuh berapa tahun? Pak Supri berencana punya usia berapa, Pak? Kira-kira apa kita merencanakan bareng-bareng? Mau mati muda apa mati tua gitu? Berapa sih usia terbaik untuk wafat, Bapak Ibu? Bunda, berapa usia terbaik untuk wafat? Ayo kita lihat. Ustaz Saroni pinter. Ustaz mau gitu. Ya nggak apa-apa, berencana kan nggak apa-apa nggih. Iya, berencana. Kesuwen juga ning dunia kadang-kadang kebanjiran. Rasulullah wafat usia 63. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar, aduh, jangan bahaya 63. Sayyidina Utsman yang agak panjang usianya. Beliau usianya 80 sekian tahun. Oke. Sayyidina Ali juga muda wafatnya. Berarti usia terbaik untuk wafat 67. Ya, akmar ummati baina sitina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 itu sedikit, nggak banyak. Sedikit nggak banyak. Ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena setiap keadaan itu kita punya dalil kok, nggih. Kita punya dalil. Ya, kan saya pernah ceritakan ada 3 salafus soleh berdialog tentang urusan kematian kan. Yang pertama, Anda mau mati kapan? Anda mau pengen wafat kapan? Saya pengen wafat sekarang, pengen mati sekarang. Kenapa? Lagi solih-solihnya gitu. Kalau para bunda ya lagi solihah-solihahnya gitu pun. Lagi berbakti kepada suami, sayang kepada anak. Jadi kalau ditanya mau mati kapan? Jawabannya orang jawab kok. Saya pengen nurut. Yang kedua ditanya, Anda pengen wafat kapan? Saya pengen umur saya panjang supaya semakin banyak bekal yang saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya, kan gitu. Iya. Yang ketiga ditanya, saya nggak mau ngomong begini dan nggak mau ngomong begitu. Saya mau dikasih umur pendek ya monggo, mau dikasih umur panjang ya monggo, kayak gitu. Jadi yang ketiga itu wis terserah. Kalau bahasanya orang Banyumas, terserah sih gawe urip lah. Mati siki ya. Mati siki ya siap, diwehi umur dawa ya insya Allah siap. Kalau dikasih umur sekarang berarti memang sudah pantas sangunya kan itu nggih. Kalau dikasih umur panjang berarti disuruh nambah sangu kan gitu. Lah Hakim Syuraih ini termasuk yang usianya panjang, 107. Beliau bertugas masa dinasnya itu Bapak Ibu, masa dinasnya. Dinas resmi kenegaraan loh, 60 tahun. Lah wong sejak pemerintahannya Sayyidina Umar, beliau mulai berkarir itu Sayyidina Umar sampai pemerintahannya Sayyidina Ali. Kan panjang. Dikisahkan satu ketika Bapak Ibu, Sayyidina Umar itu membeli kuda.
Sampai di rumah ternyata kudanya ada cacat. Kudanya ada cacat. Nggih. Kalau jenengan ada kasus begitu gimana? Wah, sekarang kan harus video unboxing ya. Iya. Saya kayak gitu ribet. Kemarin terakhir ya Allah, saya beli payung. Begitu dibuka ada cacatnya sedikit. Anak saya bilang, "Bi, ini cacat." Lah nggak apa-apa lah. Ribet unboxing. Qadarullah Bapak Ibu, sore-sore hujan, saya bawa ke masjid. Saya bawa ke masjid, gerimis, kan nggak terlalu basah. Saya tilep, taruh di dekat railing itu, pagar. Mau pulang udah nggak ada. Jan, umurnya orang harus setengah hari we payung. Gusti Allah. Ya ditanya sama nyonya, "Bi, payung yang baru kemana?" Kena umurnya cendek banget kok. Digawa maring masjid langsung payu. Kayak gitu kan ringan ya Bun ya. Iya. Payu berarti ya aja hilang. Ngomongnya apa? Payu, iya. Kan kalau dipakai kita dapat pahala. Angger mau kebaikan, angger mau keburukan kepriwe jajan. Allah. Oke. Jadi ketika Sayyidina Umar membeli kuda, dibawa pulang ke rumah ternyata kudanya ada cacatnya. Maka dia komplain kepada si penjual, "Bang, ini saya beli kuda dari jenengan kok ada cacatnya?" "Loh, saya tadi jualnya baik-baik saja kok." "Enggak, tapi ini nyatanya cacat, ada cacatnya." Oh, itu khalifah sama rakyat biasa berselisih Bapak Ibu. Udah, kita bawa aja persoalan ini kepada Hakim Syureh. Setuju enggak? Setuju. Ya, setuju. Selalu dibawa Bapak Ibu. Bawa. Sayyidina Umar mengadukan perkaranya, yang menjual juga mengadukan perkaranya. Jawabannya Hakim Syureh gimana? Ya Amirul Mukminin, tadi panjenengan ketika membeli itu hewannya sehat enggak? Ada cacatnya enggak? Enggak. Tanya kepada si penjual, "Kamu penjual, ketika kamu jual hewan itu ada cacatnya enggak?" "Enggak." "Ya sudah, wahai Amirul Mukminin, kalau panjenengan menghendaki, kembalikan dulu hewan itu seperti sedia kala, seperti ketika Anda membelinya." Kayak gitu. Sinta kalahna siapa? Sinta kalahna siapa Bun? Sayyidina Umar. Coba ngerahakim siki. Ya ana sih sing jujur ana. Ada ya. Ya kadang-kadang begitu, karena satu berkasus bisa disetting, akhirnya seluruh hakim kayaknya jelek gitu nggih. Saya juga kasihan sama polisi kadang-kadang. Sebetulnya polisi yang baik itu ada enggak? Ada banyak. Yang jelek ada juga, ada juga. Tapi akhirnya kayak jadi semua polisi jelek. Saya kenal polisi-polisi yang soleh, sing mungkin lebih soleh dari saya Bapak Ibu. Ngapunten, nyongge orang mesti jam 2:30 tangi tadarus. Saya punya teman polisi. 2:30 itu dia udah bangun subuhan mesti bisa oleh sejus tadarus. Cerita sendiri sama saya. Jenengan mbok meneng bae mbok. Kayaknya wajah-wajahnya orang loh. Nggih kan? Iya, jadi mari kita bijak menilai orang. Jangan kemudian kita kebiak, orang harus polisi kayak gini. Enggak. Saya kenal polisi-polisi yang baik. Polisi-polisi yang baik. Bapak rahimakumullah. Maka kemudian Sayyidina Umar menetapkan, udah panjenengan jadi hakim negara resmi pejabat gitu. Wah, nggih, bertugaslah beliau. Sampai kemudian di masa Sayyidina Ali juga begitu, kisah terkenal nggih. Kian Sayyidina Umar wafat, terus Sayyidina Utsman. Setelah itu Sayyidina Ali tetap bertugas sebagai hakim ini dari khalifah ke khalifah. Nggih. Di masa Sayyidina Ali terjadi kasus yang terkenal itu Bapak Ibu, yang kehilangan baju besi itu loh. Nah itu yang menjadi hakim Mas Sureh ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya anak baru nanti kasih nama biar jadi apa? Iya, doanya gitu ya. Iya. Ya kan kisahnya Sayyidina Ali menjumpai baju besinya ada pada seorang Yahudi kan? Yahudi, kafir dhimmi. Tahu kafir dhimmi, Pak? Hah? Kafir dhimmi tahu nggak? Kafir tapi berada dalam jaminan pemerintahan kaum muslimin. Dia bayar jizyah namanya, pajak kepala. Ya, jadi per tahun bayar pajak sebagai perlindungan atas darah dan kehormatannya. Keren banget, Pak. Islam itu
Orang kayak gini dilindungi, tapi dia bayar pajak. Tapi yang menarik nanti bayar pajaknya nggak boleh transfer. Kalau hari ini ya bayar pajak jizyahnya itu nggak boleh transfer, dia harus ngantri satu persatu untuk menunjukkan hinanya dia sebagai orang yang tidak yakini beriman kepada Allah gitu. Jadi harus antri satu persatu ngasih tanda tangan gitu. Nanti kalau kaum muslimin tidak bisa melindungi, dikembalikan jizyahnya. Saya kembalikan, saya berlepas diri dari perlindungan kepada Anda. Keselamatan Anda bukan jaminan kami gitu. Iya, makanya kalau hari ini kita melihat darah sangat mudah tertumpah, nggih, duit 50.000 ces nyawa melayang, nggih, gara-gara kelapa sawit. Ya Bu, kasar sini, kasar sini, masya Allah, ngenes nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Sayyidina Ali ketika melihat baju besinya ada pada si Yahudi, dia mengadukan kepada Hakim Shuraih. Hakim Shuraih, ayo kita minta keadilan kepada Hakim Shuraih, hakim negara. Nah, biasa nggih, Sayyidina Ali kena, kan apal, barang miliknya kan apal nggih, Bapak Ibu nggih. Iya, kalau ada sesuatu hilang, bunda dompetnya hilang, dompetnya hilang. Ada jamaah masjid yang nemu, terus ngaku mengklaim itu dompet saya, bisa sebutin isinya dengan detail nggak? Isi dompetnya loh, tebel, ternyata isinya kartu tok, duitnya, iya, kayak begini kancane nyong. Dompet saya tebel tapi isinya kartu tok, wingi arep bayar kae nganggo kris, ternyata saldo krisnya kurang 20.000, itu bingung. Akhirnya nyelang karo kancane, dede 20.000 kurang kok. Bisa ya Bun ya? Nyebutin satu persatu isi dompetnya? Bisa. Oke. Sayyidina Ali juga bisa. Itu baju besi saya, ciri-cirinya persis saya bisa sebutin. Oke, itu. Si Yahudi, enggak, ini baju saya. Buktinya lah ada pada saya. Gitu. Ada pada saya. Gimana Amirul Mukminin gitu Hakim Shuraih? Anda bisa mendatangkan saksi? Oh bisa. Saya bisa datangkan saksi 2 orang, pembantu saya dan anak saya. Khanbar namanya, Khanbar sama Hasan. Apa jawaban Shuraih, Pak? Apa jawaban Shuraih? Saya tidak menerima saksi Anda wahai Amirul Mukminin, karena seorang anak tidak boleh bersaksi untuk bapaknya. Sayyidina Ali ngendika begini, "Hei Shuraih, Anda berani menolak ahli surga untuk bersaksi kayak gitu?" Ya kan? Coba. Sayyidina Hasan dan Husain itu kan dipersaksikan oleh Rasulullah, mereka menjadi penghulu para pemuda di surga kan? Calon penghuni surga ditolak kesaksiannya, coba. Sembarangan apa ora? Itu Hakim Shuraih. Ditolak, Pak. Karena apa? Seorang anak tidak boleh bersaksi untuk bapaknya. Anggar bersaksi kira-kira belani ramane ora? Oh, kayane ya, kayane. Mesti belani ramane. Iya, wong ramah karo anak kadune ora dadi bukan tidak boleh, tapi mana aturane sing dene mari ngono-ngono. Bahaya tadi. Iya, kan kira-kira gitu. Kan jadi disindir Bapak Ibu, kasihan nggih. Kira-kira anggar arep liwat lampu bangjo si abang sing disalahna nang apa lampune ora ijo iku ya. Padahal memang mangsane abang gitu. Sing disalahna lampune. Nggih Bapak rahimakumullah. Kemudian Hakim Shuraih menentukan bahwa si Yahudilah yang berhak untuk memiliki baju tersebut. Coba Amirul Mukminin, calon saksinya adalah calon penghuni surga, ditolak kesaksiannya. Karena apa? Undang-undang, aturan itu menyatakan bahwa seorang anak tidak boleh bersaksi untuk bapaknya. Coba, keren banget hakimnya. Tapi itu kan hasil tabayun kan? Iya, mestinya sih dimenangnya siapa? Loh, nyatanya baju itu milik siapa? Milik Sayyidina Ali. Tapi karena persyaratan administrasi di persidangan tidak memenuhi, maka yang dimenangkan adalah si Yahudinya. Kan gumun Bapak Ibu Yahudinya. Pengadilan kok kayak gini loh. Saya dimenangkan perkaranya atas
Amirul Mukminin, pemimpin para kaum mukminin. Akhirnya orang ini masuk Islam. Masuk Islam Bapak Ibu. Masuk Islam, kemudian oleh Sayyidina Ali baju besinya dihadiahkan, dikasih sak jaran-jaran sisan pun. Dikasih sak kuda-kudanya. Dah, baju besinya buat kamu, ini tak tambahi kuda. Nanti ketika terjadi fitnah kaum Khawarij, orang Yahudi ini perang dan dikarunia oleh Allah kesyahidan, insyaallah. Kan banyak kisah-kisah kayak gitu Bapak Ibu nggih. Ya, kisah yang karena akhlak kemudian membuat orang yang tadinya benci kepada Islam menjadi masuk ke dalam agama Islam. Nah, kadang-kadang kita itu malah gawe wong sengit karo Islam, kadang-kadang saya prihatinnya begitu. Nggih. Akhirnya sing disalahna siapa? Nggih. Ya misalnya gitu. Jane urung siap poligami, tapi maksa poligami. Akhirnya rumah tangga si cimbok masalah, rumah tangga loro ya kan ada satu aku sayang ibu, dua sayang ibu-ibu. Satu aku sayang ibu, dua sayang ibu-ibu. Tenang. Iya, orang yang belum siap mengatasi dua masalah, maksa. Wong satu rumah tangga saja satu masalah, dua rumah tangga berarti dua masalah. Iya, akhirnya yang disalahin orangnya apa syariatnya? Itu loh. Iya. Jadi syariat itu sebetulnya kan tidak pernah salah, tapi karena para pelakunya yang belum siap, maka kemudian jadi syariatnya yang seolah-olah salah. Gitu. Iya, kan Indonesia ada yang mengatakan sebagian tidak berhukum kepada hukum Islam. Alasannya apa? Ya jelas itu orang korupsi dibiarin, ya kan? Orang membunuh cuma dipenjara. Tapi selepas azan nanti saya sampaikan, Gus Baha itu memberikan sebuah argumen menarik tentang persoalan ini. Kita dengarkan pemandangan terlebih dahulu. Aku lupa lihat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak rahmatullah, ketika kita melihat hukum yang berlaku di negeri kita yang kemudian disimpulkan oleh sebagian orang, negeri ini jelas ya kalau dinilai dari syariat Islam kan hukum Islam belum ditegakkan saya katakan belum. Tapi kemudian kan jadi ada kesan menghakimi. Berarti kalau di surat Al-Maidah kan di tiga ayat yang tidak berurutan persis ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Itu ada di tiga ayat. Tidak berurutan, ada lompat-lompatnya gitu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kena tiga. Apa saja? Kafir, dolim, fasik. Wah, gitu kan. Jadi serem ya. Sementara ya kita melihat realitasnya mirip-mirip seperti itu. Tapi begini Bapak Ibu, ketika ada orang melakukan kriminal, kemudian dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai, panjenengan ridho enggak? Rela enggak? Hah? Kan enggak kan? Iya, karena mestinya tidak seperti itu. Nah cukup itu menjadi hujjah. Karena apa? Ya tadi syariat itu kalau ditegakkan tapi belum siap, nanti yang hadir adalah bisa menjadi sebaliknya. Bapak Yunu pernah kita flashback beberapa puluh tahun ketika di Ambon ada kerusuhan saudara-saudara kita Laskar Jihad ke sana, kemudian ada yang melakukan zina, kemudian ditegakkan hukum rajam. Gegeran enggak? Iya, benar enggak jane kalau orang di zina itu dirajam secara syariat?
benar, tapi sudah siap belum? Iya, karena yang menegakkan hukum hudud itu ditegakkan oleh pemerintah, bukan lembaga. Itu haknya, kalau dalam bahasa sia-sia namanya hukumah. Domainnya pemerintah. Kalau yang melakukan bukan pemerintah, mesti akan timbul fitnah. Iya, masalah gitu. Kan gitu. Apa kaitannya dengan materi kita, Bapak Ibu? Ayo. Ya, kadang-kadang kita gampang menyimpulkan sesuatu, okay? Menyimpulkan sesuatu. Di surat An-Nisa itu ada ayat yang melarang kita, ya kalau ada berita sesuatu yang jelek, kamu jangan mudah broadcast, okay? Iya, supaya apa? Kamu tidak menimbulkan kecemasan kepada orang lain yang tadinya nggak cemas menjadi cemas. Cukuplah berita itu disebarkan oleh institusi resmi negara. Ya, di situ disebutkan Rasul Ulil Amri gitu. Iya, tadinya orang mikir, tadi mikir. Padahal kalau merujuk pada hadis, kebaikan yang paling tinggi setelah kewajiban itu apa, Bapak Ibu? Salah satunya memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudaramu seiman. Memasukkan kebahagiaan, memberi kabar gembira, menyenangkan. Coba kalau kita balik, pura bunda lagi ayem-ayem, lagi gawe sop iga gitu ya Bun, mau dihidangkan kepada suami tercinta, buka grup WA, icik-icik dapat berita, akhirnya melu mikir, berarti memasukkan kesedihan ke dalam hati sesama muslim. Padahal sebaliknya, kalau memasukkan kebahagiaan itu hampir-hampir menyamai pahala wajib. Nah kalau sebaliknya, ya makanya kalau ada berita-berita yang kira-kira bikin hati sedih, Bapak Ibu, jangan mudah broadcast. Mau kena pasal itu. Memasukkan kesedihan kepada saudara-saudara kita seiman, karena mestinya sebaliknya memberikan kebahagiaan. Ya dengan tabayun tadi. Ya contohnya yang muda kemarin Pak, berita Bumi Ayu banjir. Dapat? Berarti aktivis medsos. Dapat sih. Iya. Itu kan ada video yang mobilnya hanyut itu Pak. Terus arusnya miring gini. Itu enggak ada di Bumi Ayu tempat yang kayak gitu. Wong Bumi Ayu. Bu video kangen di, tapi kan nangisone pray for Bumi Ayu. Bener apa orangnya boleh ngomong bahasa Inggris? Pray for Bumi Ayu. Video mobil kendang. Orang nang kono kuwi ora nana tempat kayak gue maksudnya lho, perumahan sing miring kayak gue, mobil kendang orang nana. Itu entah video nyoplok dari mana. Lah anggar kayak gue kepriwe jajan? Sing mau orang mikir tadi, mikir. Padahal beritanya hoax. Ya, cukuplah seseorang disebut sebagai pendusta manakala dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ngeri nggak? Hadis riwayat Muslim. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia menyampaikan apa yang dia dengar. Krungu apa Pak? Broadcast. Yo istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan besok lebih baik ya. Insya Allah kita bertemu pada tema selanjutnya. Masih ingat judul temanya apa? Apa tadi? Ya mungkin diganti sing mantan halus lah. Aja bahaya cinta buta lah ya. Nanti saya ganti. Ya. Al-Aish. Ya, bahasa Arabnya apa? Al-Aish. Ish. Al-Ish. Bucin, cinta buta. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Aku lupa lihat wa astaghfiruh innahu wal rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kami kembalikan kepada Raisul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.